wabarakatuh. Yang datang memang sepi, tapi bukatin salaman jangan ada sepi. Ulang lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan yang jawab salam saya bisa hidupnya biar ada berkah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Alhamdulillah, puji serta syukur kehadirat Allah. Mudah-mudahan hari ini, pagi yang sejuk ini, kita semua dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala selalu menjadi hamba-hamba yang senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat serta salam kita haturkan pada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua bersama beliau nanti di surga. Amin. Para jemaah, hari ini semuanya pada sehat. Lahir batin sehat ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Yang saya hormati para segenap pengurus masjid Asyarif SD, dari ketuanya, DKM-nya, pengurusnya, serta semua jajarannya, para remajanya, para ibunda, ayahanda, dan para remaja yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini alhamdulillah bisa silaturahim lagi ke tempat ini. Mudah-mudahan silaturahim kita nggak putus hanya di suatu kajian saja. Mudah-mudahan silaturahim kita sampai panjang bersama kumpul di surga Jannatul Ain. Amin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, arba'un man u'tiyahunna faqad utiya khairat dunya wal akhirah. Rasulullah bersabda, apa kata Rasul? Ada empat perkara. Barang siapa yang diberikan empat perkara, maka benar ia akan diberikan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Amin, amin, amin. Bagaimana berpegang, berantuk teman-teman. Kata Nabi, ada empat hal perkara. Kalau empat hal perkara ini ada di dalam diri kita, diberikan untuk kita, maka Nabi bilang, maka diberikan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Amin. Ya, nyata tadi. Apa kata Rasul yang pertama? Lisanun zakirun, lisan yang selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para jemaah hadirin sekalian, lisan kita banyakkan ngomongin yang manfaat atau banyak yang ngomong yang gak manfaat? Ada. Banyakin yang ngomong gak manfaat atau manfaat? Kebanyakan yang kagak manfaat, benar kagak? Ngomongin orang, manfaat kagak? Ngomongin orang ada nggak manfaatnya? Ada juga yang manfaat. Ngomongin orang yang manfaat, ada yang kagak manfaat, ada dua. Kalau ngomongin orang yang manfaat, contoh tadi kita ngaji di majlis duha, ada guru kita Agim, dia Abdullah Gimnastia. Di kita tadi ngomongin nih, kita habis beliau pulang, kita ngomongin beliau, nih ngomongin orang kan, judulnya kan ngomongin orang. Tadi Agim ngasih kita nasihat begini nih, kan ngomongin tuh, tapi ngomongin manfaat kagak? Ngomongin yang manfaat, benar kagak?
Tapi ada juga orang yang ngomongin yang nggak manfaat, ada juga. Ya, contohnya begini. Bulan yang lalu ada jamaah karib nggak pakai motor. Iya. Nebeng, mulu nebeng kalau mau ngaji kemari. Besoknya agak ngaji lagi. Bulan ketiga jamaah karib yang kagak bawa motor, tiba-tiba bawa motor. Tumben kita mau duduk sama kita yang biasa kita gini. Ngomong bertangganya sama temennya, belagu banget itu. Kok kemarin-kemarin kalau mau ngaji nebeng sama gua, sekarang kalau mau nebeng udah punya motor sama gua, kalau mau duduk samping gua, ngomongin orang kagak? Ngomongin dosa apa kagak? Dosa. Alhamdulillah bin Nabi. Lisan yang selalu berzikir. La bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Dengan kita berzikir pada Allah, sesungguhnya hati kita akan tenang. Di sini, Abah di sini bukan sok banyak ilmu enggak, tapi Abah kepengen kalian semua bukan hanya tahu ilmu. Orang ada 3 hal. Orang yang tahu ilmu belum tentu ngerti, paham lagi. Contoh nih, misalnya Abah tanya sama anak TPA, ayo anak-anak, tahu nggak surat Al-Fatihah? Tahu, baru tahu, bacanya belum tahu, benar nggak? Udah tahu, naik derajat, harus apa? Mengerti. Nah, udah tahu, harus mengerti. Anak-anak, surat Al-Fatihah ada berapa? Ada 7. Di dalam mazhab kita ada juga orang yang membaca Fatihah dengan lewat sholatnya, dengan lewat sir, tidak membaca bismillah. Ya, ada nggak? Ada. Allahu Akbar, alhamdulillahirabbil alamin. Bukan berarti nggak baca bismillah ya, baca cuman diam kayak di Masjidil Haram. Tahu alhamdulillahirabbil alamin. Tapi kalau di kita di Indonesia ya kebanyakan Imam Syafi'i baca bismillah. Berarti ngerti kagak? Belum ngerti, belum. Ngertinya gimana? Oh, surat Fatihah ada 7. Mana yang pertama? Kalau kita biasanya bismillah dilafasin bacanya, berarti bismillah wajib dalam Al-Qur'an. Bagian masuk dari Al-Quran, berarti Fatihah yang pertama, ayat pertama adalah Bismillahirrahmanirrahim. Tapi ada pendapat berikutnya, bahwasanya Bismillah tidak termasuk dalam ayat Al-Quran, jadi disirkan. Gak apa-apa ya, ini bagian ilmu aja, nggak masalah. Itu baru mengerti, benar nggak ya? Tapi belum paham. Nah, orang tahu, orang ngerti, tapi belum paham. Ini paham udah masuk nih dalam diri kita. Apa sih paham? Nih begini. Hidup manusia ukurannya apa? Al-Quran dan Al-Hadis. Benar nggak? Allah udah turunin manusia yang mulia. Kalau ditanya sama sahabat Rasul, ya Aisyah, bagaimana dengan perilaku akhlaknya Rasul? Kalau ente pengen lihat akhlaknya Rasul, lihat Al-Quran. Kenapa? Akhlaknya Rasul adalah di Al-Quran. Nah, ini mulai pemahaman. Orang tahu belum tentu ngerti. Orang ngerti belum tentu paham. Kalau orang hidup paham dengan dunia ini, nggak bakalan ngeluh hidupnya. Benar nggak? Benar nggak? Coba kita lihat di surat Fatihah. Apa? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah jalan yang lurus, jalan siratal mustaqim. Di hidup manusia kalau udah tahu, paham dengan Al-Quran, hidupnya nggak bakal ngeluh. Alhamdulillah, hari Jumat kemarin istri Abah lahiran, anak perempuan. Alhamdulillah, mudah-mudahan jadi anak yang salehah, berbakti sama orang tua, dan manfaat bagi agama, nusa dan bangsa. Ada orang yang ngomong begini, Abah, udah Bah, kalau udah lahir anak kedua, udah pakai KB. Kata dia bilang nih, ada orang yang ngomong, Bang, kenapa Bu harus pakai KB? Emangnya harus pakai KB? Enggak juga sih, tapi kalau pakai KB cukup aja anak dua. Emang kenapa sih, mau tanya? Bah, hidup sekarang susah, bener nggak? Bahan pokok naik,
sekolah mahalnya luar biasa, di sini Al-Azhar berapa mahal benar, luar biasa. Oh begitu, apalagi semuanya serba mahal, jadi serba susah, jadi anak cukup dua, kata dia bilang begitu. Abah bilang begini, ibu aja yang susah, saya mah agak mau susah. Lo kok begitu mbak? Iya. Nah nih mulai nih masuk nih pemahaman nih. Kalau manusia hanya sekadar hidup semata-mata memenuhi sandang pangan papan nih, menikah, punya istri, punya anak, apa bedanya dengan kambing? Benar kagak? Jadilah manusia yang hidup menghidupi, jadilah manusia yang menggerak dan menggeraki, jadilah manusia yang berjuang dan memperjuangkan. Ngerti nggak maksudnya? Jadilah manusia yang hidup untuk menghidupi. Saya mau tanya, orang yang kerja di kantor gajinya mungkin antara 5, 10 juta, 12 juta, 15 juta, benar kagak? Tapi mohon maaf, orang yang berdagang kira-kira gajinya bisa lebih nggak dari situ? Orang yang berniaga saudagar bisa nggak lebihin dari itu? Bisa, benar kagak? Karena kata guru saya bilang begini, Rasulullah mau bilang pintu 90 rezekinya itu terbuka dari orang yang berdagang. Ada yang ngomong teman saya, Pak, saya kalau lulus dari sekolah langsung mau kerja. Emang kenapa? Wah susah dagang. Sesungguhnya orang yang punya kantor juga dagang juga. Dagang apa? Dagang jasa, bener kagak? Tuh. Kalau kata guru saya, orang kerja kalau pakai otak sama pakai otot, capean mana? Orang bekerja pakai otak sama pakai otot, capean mana? Pakai otot, tapi gajinya gedein pakai otot, bener kagak? Daripada pakai otak. Abah ambil nih pemahaman. Guru, oh begitu guru. Tapi kalau orang punya pakai kerja otot, kerjanya nyantai. Hari Senin orang yang kedebak-kedebukan, wow datang sholat subuh agak ditinggalin langsung berangkat takut kesiangan. Orang yang pakai kerja otot, sholat subuh, habis sholat subuh nyantai minum kopi, iya kagak? Ngeliatin ya Allah, ya begitu-gitu aja orang kerja pakai otak tuh. Bagaimana guru supaya kita kerja pakai otak? Contoh begini, ente punya duit 3 juta, terus guru ente bikin gerobak bubur, segala macamnya, ada ringkoknya, ada pancinya, seluruhnya itu habis 2 juta. Yang 1 jutanya buat modal apa? Beli bahan ayamnya, berasnya, bumbunya. Udah guru, ya singkat cerita 3 juta di modal awal untuk bikin gerobak, dan modalnya adalah 1 juta buat beli bahan pokoknya. Terus jualan guru, jangan kamu yang jual. Wah, enak banget, capek banget, udah kerja pakai otak, kalau pakai otot kagak mau. Nih dia, hidup, orang hidup harus menghidupi. Nih dia, orang yang hidup harus menghidupi. Kita hidup harus menghidupi orang. Bagaimana caranya? Otak nih kita main. Gimana guru? Ente lihat tetangga, ada nggak yang nganggur? Ada guru, suruh dia yang kerja. Oh gitu guru? Iya, suruh dia yang kerja, suruh dia dagang bubur, gak usah ngeluarin, udah tinggal bawa ini gerobak, udah tinggal dagang, terserah ente mau kemana. Oh gitu guru? Iya. Kita yang punya gerobak, yang punya modal, kerjanya di luar apalagi di dalam? Di dalam. Orang yang kerja pakai otot, lagi ngapain itu dia? Dorong gerobak, keringetan, bener enggak? Belum lagi hujan-kehujanan, belum kepanasan, belum ada yang makan nggak kebayar, bener agak? Belum lagi anak kecil yang riuh, bener luar biasa. Tapi yang bergerak pakai wajah, pakai otak lagi ngapain di rumah? Lagi nyantai, lagi update status. Ini tukang bubur gue lagi apa ya? Gitu, bener kagak? Iya enggak? Nah, pas dia pulang malam, singkat cerita dapatnya 2 juta misalnya begitu. Yang 1 juta buat balik modal, yang 1 juta bagi 2. Bagi 2 jangan 50 apa yang 30 buat yang kerja pakai otot. Jangan, kata guru saya, Pak. Orang yang kerja pakai otot gajinya harus lebih besar daripada kita. Kenapa bisa begitu? Kasihan dia.
kerjanya di luar, kita nggak tahu, kita lagi enak tiduran di rumah, dia lagi keliling-keliling, kepanasan, hujan-kehujanan, belum makan ada yang kagak bayar, belum yang dihutangin, bener kagak? Jadi saya harus kasih dia gaji berapa guru? Kasih dia gaji 70% buat dia, 30 buat kita. Orang yang kerja pakai otak begitu. Dia pakai otak mikir juga, 30% jangan langsung dimakan, jangan kumpulin sampai 100%, bikin lagi gerobak. Nah begitu orang yang pakai kerja otak. Kenapa? Orang-orang yang selalu mendekatkan diri sama Allah, selalu otaknya, pikirannya, hatinya akan terbuka. Allah akan berikan kehidupan buat kita. Yang kedua kata Rasul apa? Wa qalbun syakirun nadiyah. Di hari ini kita ngebahas tentang mengobati hati yang lalai. Ya benar ya? Terakhir mengobati hati yang lalai. Wa qalbun syakirun kata Rasulullah. Hati yang senantiasa bersyukur. Apa lanjut tadi? Perihal ibu-ibu tadi. Ibu aja yang susah. Kalau bagi saya hidup ini nggak susah. Kata orang hidup ini hina, benar nggak? Hidup ini hina. Bagi siapa yang orangnya hina? Hidup bukan hina, hidup nggak ada hina, dunia nggak hina. Tapi yang orang-orang di dalam dunia inilah yang hina, benar nggak? Hidup ini bahagia, anugerah dari Allah. Kadang-kadang para pemuda pada datang, Mbak, hidup ini susah amat ya, saya pengen banget menikah, susah banget dapat jodoh, begini. Ini persoalan antara laki-laki dan perempuan, pemuda masa kini. Yalah, bukan berita Islam masa kini nih. Perihal masa kini sekarang orang lagi kesulitan jodoh. Nah apa? Hatinya yang sempit sama Allah. Kalau hati kita terbuka untuk Allah, insya Allah mudah-mudahan hati kita diberikan pemahaman. Bagaimana sih mengobati hati yang lalai? Hati yang lalai itu hati yang kagak ada Allahnya dan kagak ada tuntunan Rasulullah. Kalau orang hatinya manusia ada Allah dan Rasulnya, pasti mulutnya agak berucap ngomong susah. Pasti mulutnya kagak ada rasa ngomongnya susah, galau, risau, kagak ada, karena cukup hanya Allah dan Rasulullah di hati kita. Benar kagak? Kadang hidup. Nah, kenapa Abah bilang begini? Allah bersama prasangka hambanya. Kalau hambanya bilang hidup ini susah, maka Allah akan berikan susah. Dengerin. Kalau hidup ini manusia bilang susah, maka Allah akan berikan dia kesusahan. Kenapa? Allah bersama prasangka hambanya. Benar kagak? Jangan pernah menaruh sesuatu hal di hati kita melainkan hanya Allah dan Rasulnya. Contoh begini, Abah menikah sama istri Abah. Abah ngomong sama istri Abah, nih Umi jangan pernah cintain Abah. Begitu juga Abah nggak mencintai Umi. Demi Allah, Abah nggak cinta Umi. Oh begitu Pak? Iya. Abah ente yang laki mau nikah nanti, yang perempuan juga kasih tahu. Kalau kita mencintai seseorang atau kita mencintai benda yang luar biasa sehingga menghilangkan cinta kita sama Allah dan Rasulnya, mengalahkan itu semuanya, sesungguhnya ini orang bakal jadi hidupnya bangkrut. Seseorang ini bakal hidupnya susah. Kenapa? Tidak hilangin semua rasa cintanya sama Allah, melainkan mencintai sama seseorang yang berlebihan. Abah bilang begini, kenapa Abah bilang Abah nggak cinta sama Umi? Dan Abah kenapa mengajarkan Umi jangan suka cinta sama Abah? Kalau kita cinta sama manusia, ketika kita menemukan ketidaksempurnaan, pasti kagak enak, benar kan? Orang lagi pacaran nih, kalau lagi pacaran katanya sih, kalau lagi pacaran jalan berdua ngomongnya lebay, bener kagak? Di ceweknya kesandung batu, ya Allah ayam beb pelan-pelan alamnya jatuh, bener kagak? Ya Allah ayam beb jalannya pelan-pelan terjatuh, bener kagak? Lagi belum nikah, tapi kalau udah menikah punya anak dua, kesandung mata lu di mana? Bener kagak? Bener kagak? Tapi kalau hati kita cintanya hanya Allah dan Rasulnya, pasti ngomong begini, nih Abah cinta Umi karena Allah.
Umi juga harus cinta karena abah, cinta karena Allah nih untuk abah. Kenapa? Kalau kita sama-sama mencintai Allah, sama-sama menyayangi karena Allah, insya Allah kita tahu masing-masing apa tugasnya. Abah sebagai imam bertanggung jawab atas umi dan anak-anak dunia dan akhirat. Udah pasti abah akan menjaga kalian semua di dunia dan akhirat dengan beribadah yang baik, dengan mencari rezeki yang baik, dengan cari rezeki yang halal, dan menua apa? Tidak mau berbuat hal-hal yang buruk. Begitu juga umi, seorang istri. Kalau umi mencintai abah karena Allah, maka insya Allah umi akan tahu, akan mengerti apa seorang imam, apa tugas seorang makmum. Seorang makmum harus mengingati imam ketika dia lupa, benar ada. Ini mah kadang apa? Imamnya nyari rezekinya nggak halal, judi. Makmumnya begitu juga, hatinya agak ada Allah. Neng, abang mau duit nih 3 gepok, kita beli mobil, ayo. Nah, kalau seorang makmum melihat, emang abang kerjanya di mana, Bang? Oh, main judi, ini menang nih 300 juta. Kalau makmumnya salihah pasti ngomong, Bang, maaf, apakah abang tega memasukkan api neraka di perut kamu? Ya ilaha illallah. Benar enggak? Itu kalau makmumnya salihah, itu kalau makmumnya hatinya ada Allah. Coba kalau hatinya kagak ada Allah. Bang, rezeki banyak amat ini, 300 juta. Iya nih, gue bisa menang judi. Ayo bang, kita berangkat. Allah, benar kagak? Jadilah hidup keluarga yang nabawi, benar kagak? Kenapa disebut sakinah mawaddah warahmah? Itu dia yang selalu hatinya terpaut karena Allah. Jangan kata berkeluarga, dalam sholat aja hati kita bisa lalai, benar kagak? Benar kagak? Perasaan naruh kunci motor di mana ya? Pintu lemari dibongkar, kasur diberantakin, nyari kunci motor, bener kagak? Gua pengen ngaji nih, gua ke Masjid Asarif di BSD. Dengar-dengar Abah Yusuf katanya ganteng banget yang mengisi. Iya, elah ya Allah. Kan amin ya Rabbal. Ngeliat ke sini banget gitu ya. Nyari kunci motor susah, bingung kemana-mana aja. Akhirnya udah 8:30, adalah sholat duha dulu dah. Mudah-mudahan dapat petunjuk. Ya elah, lagi sholat duha 1 rakaat, inget tangannya megangkan. Lah ini kunci, di hati ngomong kan kunci motor ya. Loh, berarti sholat buat ngingetin yang lupa dong, bener kagak? Ada lagi hati yang lalai bagaimana? Orang kalau lagi punya pikiran, orang kalau lagi banyak yang mumet di kepala sampai ke bawah sholat, bahaya juga, benar ya? Sholat zuhur 4 rakaat, pala lagi puyeng, malah kuliah belum bayar lagi. Iya, bener kagak? Dosen kagak makin banget lagi ya ada. Udah ban pecah lagi, belum makan lagi, semua udah pikir mumet. Jam 12 sholat zuhur, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Dalam hati nih, ngomong nih, gini amat ya, hidup udah ban pecah, kuliah belum bayaran, belum makan lagi, ntar dosen kagak enak banget lagi. Iya kan? Ingat deh sholat, ya Allah, ini 2 apa 3 ya? 3 apa 2 di sholat dia kagak? Ini mah 4, ini mah baru takbir atau di ihram yang pertama udah 4. Karena apa? Hatinya lalai, lupa dengan rakaat. Benar tidak? Sholat yang khusyuk, kalau kata salah satu guru saya, adalah ingat rakaat. Udah salah satu orang yang sholat khusyuk. Nih ente sholat Allahu Akbar 4 rakaat di sholat zuhur, udah ingat 4 rakaat tuh, udah salah satu orang yang disebut orang yang khusyuk. Salah satunya ya, salah satunya. Kalau tinggal para orang-orang sholihin, para aulia, ngomong aja tersebut di hati udah batal begitu dia. Ulang lagi salatnya. Itu dia. Ngomong-ngomong tentang hati yang lalai, ngobatinya kayak gimana sih? Selalu berbaik sangka terhadap apapun. Kadang-kadang di hati nggak bisa menerima sesuatu apapun yang ditakdirkan oleh Allah, benar kagak?
Berapa banyak pemuda-pemudi mengakhiri kehidupannya karena hatinya kering dengan Allah. Berapa banyak pemuda-pemudi mengikuti pergaulannya, mengikuti kebarat-baratan. Benar nggak? Benar nggak, saudara? Berapa banyak pemuda-pemudi yang menghabiskan waktunya tidak bermanfaat dengan trek-trekan, dengan nongkrong-nongkrong yang nggak manfaat. Boleh nongkrong, boleh main, tapi nongkrongnya kita bawa manfaat. Ngerti nggak ya? Nih kita nih habis ngaji, selesai ngaji, nongkrong kita kaji nih. Ayo kata Abah, orang hidup itu harus hidup menghidupi, harus berjuang, harus memperjuangi. Bagaimana caranya? Oh, berpikir bagaimana kalau kita bikin bakti sosial. Duit kagak ada ini Ustaz Wahyu, gimana nih? Udah, bagaimana caranya hidup bisa menghidupi tanpa pakai modal? Bagaimana caranya? Oh, kita datang aja ke kampung, kita kumpulin anak-anak kampung, kita ajarin. Apa yang bisa? Ente bisa matematika? Bisa. Ente bahasa Inggris? Bisa. Ente bisa apa? Bisa ngaji? Silakan, kita kumpul, kita bikin boarding school. Iyalah, bener kagak? Abang mau tanya, bisa kagak orang cari duit tanpa pakai modal? Bisa kagak? Ayo deh, teman-teman yang perempuan, yang laki-laki, abang mau tanya, orang nyari duit banyak tapi tanpa modal. Modalnya cuma mulut. Bukan sales ya, sales menawarin handphone yang ada punya modal juga, punya bosnya. Ada nggak yang perempuan bisa nggak jawab? Orang yang usaha kerja dapat duit banyak tapi tanpa harus pakai modal duit, modalnya pakai mulut, bisa nggak? Apa? Hah? Bukan pakai otak, ini pakai otak. Otak mikir dulu nih, bagaimana cara usaha tanpa pakai duit tapi dapat duit banyak, modalnya cuma mulut, ngomong doang. Ayo apa? Benar? Jawaban jadi jadi gitu. Apa ini teman-teman? Apa? Ayo, dan Wahyu, ayo. Pemuda Islam harus cerdas, pemuda Islam mikir. Tahu kan? Apaan ya? Usaha dapat duit banyak tapi nggak pakai modal pakai mulut. Ada nggak? Ada. Kan ada ya orang yang bayar listrik. Sekarang listrik kan pakai pulsa tuh, benar nggak? Itu pakai modal juga. Tapi ada nggak orang yang bayar listrik bulanan? Masih banyak nggak? Orang yang pakai listrik di rumah ente ada nggak? Rumah listrik bayar bulanan di PLN ada nggak? Iya, ngomongnya datang ke rumah-rumah. Assalamualaikum, Mak Haji. Ini listrik Mak Haji bayar tiap bulan ya? Iya, tanggal berapa ya? Tanggal 31 tong atau 30. Oh gitu ya? Iya. Udah, ini listrik saya yang bayarin aja. Ngomong jangan salah ente. Ya Allah tong, makasih banyak lu udah mau bayar listrik gua. Salah lu, penting usahakan juga. Caranya gimana? Mak Haji, ini listrik yang bayar tetap Mak Haji, tapi saya yang nganterin duitnya. Gitu ya. Oh gitu ya? Iya. Bayar listrik Mak Haji berapa? Tanya dulu, lihat listrik dia berapa. Misalnya 100 ribu. Masa iya dia ngasih duit ke kita 100 ribu aja toh? Udah pasti dari tong. Gua kagak mau macet-macetan, kagak mau ngantri bayarin listrik gua. Ini gua lebihin duit 10 ribu buat lu ongkos. Kalau satu rumah 10 ribu kaliin 3 RT berapa itu? Bener kagak? Bener kagak? Pemuda Islami yang cerdas di Pondok Pinang begitu. Caranya bagaimana nih? Kita pengen punya usaha. Ini anak-anak muda semuanya pada terjemus narkoba gara-gara satu apa? Orang tua yang sulit menilainya, ngawasannya. Kedua, kerjaan susah. Nah, bagaimana nih orang yang menghidup dan menghidupi, orang yang berjuang dan memperjuangi begini otaknya cerdas. Nyari, yuk kita kumpul. Tambah kumpul nih, 30 orang kumpul. Bahkan kurang dari 30 orang ngomong, bagaimana caranya? Yuk. Di rumah ente segang ya? Iya, berapa orang? 2 orang. Ada berapa RT di sana? RT mau banyak di sana mah, RT-nya agak rakyatnya banyak. Yaudah, kita sama-sama di masing gang kita jadiin diri kita Pak, bayarin listrik orang.
Satu rumah ada yang ngasih 10.000, ada yang 7.000, ada juga yang 1.000, ada juga yang terima aja. Tapi jangan lihat 1.000-nya, satu rumah dikaliin sekian, bener kagak? Dikaliin sekian, udah pasti dateng. Nah, udah dikumpulin duitnya, dijadikan apaan? Bakti usaha buat pemuda, bikin cappuccino cincau, ya kagak? Cincaunya kita kagak beli, kita nanya mak kita mah bikin cincau gimana mak, bener kagak? Paling cincaunya doang kita, cappuccinonya kita beli blendernya mangkal. Orang teman kita yang nganggur suruh kerja, bener kagak? Nih ente ambil, jujur nih, ini satu toples bisa bikin cappuccino 50 gelas, ente yang bohong nih, jujur ya. 30 gelasnya gaji lo, yang 10-nya buat modal, 10-nya lagi buat apa? Kita bikin baitul amal, baitul mal gitu di rumah, di musola ya. Dari baitul mal itu kita kumpulin, kita langsung berhenti kagak, kita cari lagi tuh duit, modal lagi, bikin usaha lagi. Nah itu dia orang yang berjuang untuk memperjuangkan manusia, begitu saudara, benar kagak? Jadi mau kagak? Kita terlalu banyak orasi, bagaimana nih pemuda terjerumus narkoba begini, kagak bisa orang begituin. Cariin solusinya kayak gimana, bener kagak? Insya Allah kalau manusia dicari solusinya, insya Allah ada jalan keluar. Begitu juga hidup di dunia ini, kalau punya jalan solusinya, insya Allah hidup kita bahagia dunia dan akhirat. Orang kalau hidup jauh dari guru, jauh dari nasihat, itu hati kering. Bagaimana cara mengobati hati yang lalai, bagaimana mengobati hati yang galau, tanyain sama guru, curhat sama guru, insya Allah guru juga bakal kasih nasihat tentang agama, benar kagak? Kalau hidup jauh dari agama, ya Allah, naudzubillah. Kan Rasulullah bersabda, as-salatu imaduddin, wa man tarakaha faqad hadama din. Salat yang agama, kalau kita nggak ada agamanya, bagaikan merobohkan tiang agama dalam diri kita, bener kagak? Hadirin sekalian, nih ingat pesan Abah nih, dijadi status boleh juga, yeah. Bukan bahagia yang mengantarkan kita bersyukur, bukan, tapi rasa syukur itu yang mengantarkan kita bahagia, bener kagak? Ajib kagak nih? Bukan bahagia yang mengantarkan kita bersyukur, bukan, tapi rasa syukur kita kepada Allah yang mengantarkan diri kita kepada kebahagiaan. Kenapa bisa bilang begitu? Berapa banyak orang yang bahagia, benar kagak? Bahagia dengan hartanya, bahagia dengan jabatannya, bahagia dengan tahtanya, tapi belum tentu orang itu bersyukur, benar kagak? Benar kagak? Manusia kata Rasulullah diberikan gunung satu akan diberikan lagi, minta lagi gunung yang kedua, benar kagak? Minta lagi gunung ketiga, itu sifat manusia. Kata Rasul bilang, bukan aku tak mau kalian menjadi orang yang kaya, tapi sesungguhnya aku mengerikan kepada kalian, aku khawatir kalau kalian menginginkan kaya, aku lupa. Kau lupa pada diriku, kau lupa pada Allah, sebagaimana sahabat diriku adalah Salabah yang dulunya sholat, Allahu Akbar, Assalamualaikum, Assalamualaikum, kagak zikiran, kagak doa, langsung berangkat 3 kali, 2 kali, 4, terusnya ditanya oleh Rasulullah, Salabah, ente ngapain? Buru-buru habis sholat, langsung pergi-pergi aja, kagak zikiran dulu, kagak doa dulu. Kenapa loh? Kata Salabah, ya Rasulullah, saya izin pulang buru-buru karena istri saya mau sholat. Lah mengapa? Istri sholat, ente kan di masjid. Cuman ya Rasulullah, ini sarung atuk-atuknya, ini juga boleh dibagi ya Rasul, bilang begitu. Oh begitu, iya. Ya udah Salabah, mudah-mudahan ente jadi berkah. Besok datang lagi, ya Rasulullah, doain saya biar kaya. Mau apa ini emangnya ente menjadi kaya? Kaya apa ente? Benar kagak? Udah begini baik, insya Allah bersyukur. Nah ya Rasul, biar hidup saya senang, manfaat, dia kata gitu. Kata Rasul, senyumin aja. Besok ketemu lagi, ya Rasul, doain lah saya biar kaya. Ya angkat tangan doang, doain gitu. Salah. Ini Salabah maksa. Kata Rasul, Salabah, lebih ya Rasulullah, ente lihat aneh. Iya ya Rasul,
Dia juga yang lihat itu bukan saya, bukan. Dulu malaikat Jibril pernah menawarkan saya gunung Uhud mau jadi emas. Saya terima, enggak ya Rasul, kenapa? Cukup hanya bagimu ya Allah di dalam diriku. Tuh, benar kagak? Laisa ghina an kasratil arali wala ghina ghina nafsi. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam Sahih Bukhari mengatakan, bukan yang disebut orang yang kaya banyak hartanya, melainkan orang yang kaya adalah kaya hatinya. Berapa banyak orang yang kaya harta tapi hatinya nggak bahagia, benar nggak? Abang mau tanya, berapa banyak orang yang berimangan harta, sakitnya banyak, benar nggak? Kalau mau makan, abang pernah habis ceramah makan nih, ada pengusaha, ada artis juga, abang mau makan, wah ada sate, ada rendangnya, wah ustadznya enggak ceramah mau makan, abang tanya ini artis, bang ente kagak makan ini? Enggak boleh bawa dokter makan malam. Ya elah sempit bener begini, bener kagak? Ada lagi pengusaha makan sama sayuran doang pak. Bapak kok makannya sayuran doang ini? Iya Pak Ustadz, saya vegetarian. Iya ilah. Emang kagak apa? Saya kagak boleh makan daging-daging yang sesungguhnya pada hakikatnya nikmatnya dicabut sama Allah, bener kagak? Nikmat sehatnya makan daging dicabut sama Allah, bener kagak? Orang yang hidupnya enak, rumahnya gede, tidurnya pakai spring bed, pakai AC, tapi belum tentu hatinya bahagia punya itu semua, bener kagak? Bukan berarti nggak boleh ya, bukan berarti nggak boleh. Makanya di sini Abah ajarin bagaimana orang yang kaya bisa menikmati kekayaannya dengan cara orang yang menghidupi manfaat bisa bermanfaat. Abah bandingin orang yang tukang sampah. Maaf nih, bukan premen tukang sampah. Tukang sampah yang hidup dengan kotoran, bener kagak? Bau busuk luar biasa, bahkan dia bikin rumahnya di tempat sampah. Ada anak bayinya, bener kagak? Makan kadang-kadang nih makanannya dikerubutin laler, bener kagak? Sekarang abang mau tanya, bang, abang punya sakit paru-paru atau enggak Pak Ustaz? Sehat saya, rokok lagi saya. Tiap hari bangun tidur udah nyium bau asap. Mungkin kita bisa enak. Ini kalau anak bayi, tapi anak bayinya enggak, sehat aja. Bahkan jadi tukang sampah lagi dia meneruskan ya kagak. Kenapa di situ? Nah, kata guru apa satu? Qanaah, menerima apa adanya yang diberikan oleh Allah. Ini artinya nggak pernah benci. Bener kagak? Tapi kalau orang-orang yang tidurnya luar biasa enak, rumahnya gede, mobil banyak, duitnya nggak pakai berseri, kadang-kadang punya penyakit jantung, nyetruk, ya enggak? Stroke penyetruk, stroke. Inian makan kagak boleh kudu ditimbang, tuh bener kagak? Belum tentu. Manusia harus qanaah, menerima apa adanya yang diberikan oleh Allah. Insya Allah. Hadirin, ini ada susun tanya. Terakhir ada tanya-tanya. Sampai jam 8, jam 3 nih. Hah? Oh jangan suruh. Baik, kepada rekan-rekan yang ingin bertanya kepada Ustaz Yusuf, silakan. Ada lagi dari awalnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gigi Kartono. Ini mau bertanya, bagaimana kita dibuat marah terhadap orang lain dan orang lainnya bikin marah ke kita, bagaimana kita harus memperbaikinya? Maksudnya ente marah, bikin marah orang gitu? Maksudnya orang lain buat marah, saya juga ikut marah. Oh gitu. Nah. Terus caranya gimana? Oh, gitu. Ada orang lain marah, misalnya contoh aja gini,
Ini orang marah sama kita. Ente janji jam berapa nih? Di Karib mulai jam 9 lewat. Mulai jam 9 lewat. Ente sekarang datang jam 10, kemana aja ente? Kan marah-marah tuh. Bagaimana sikap kita? Kalau kata guru Abah, kalau orang yang marah sifatnya setan. Jangan berarti ente kata itu temen ente setan ente. Jangan, nggak boleh. Kalau teman kita lagi marah jadi setan, kita berubah jadi manusia bermalaikat, hati malaikat. Malaikat suka nggak marah-marah? Enggak, bener kagak? Caranya bagaimana? Satu, ente diam dulu, ente tenang, jadikan air. Dia lagi marah di api, kita jadi air, jangan jadi api juga. Kalau ente jadi api begini, iya gua datang jam 10, lu kagak tahu emang? Lu kagak tahu ban gua bocor, bilang gitu. Lu kagak tahu gua bangun siangan, bilang begitu kan. Tapi kalau hati kita bilang begini, iya bang, saya minta maaf Bang Wahyu, teman-teman sekalian, saya datang terlambat jam 10. Tadi di jalan ada melihat orang kecelakaan, kakak yang bantuin bang, saya bantuin bang. Gitu. Iya tahu, aku juga tahu gitu. Iya bang, gitu. Kalau kata guru Abah Syekh Syahroni bilang begini, kalau ada orang yang marah-marah sama kita, ada orang yang marah-marah atau ngomongin orang, cari 40 alasan yang membuat diri orang itu tenang. Bagaimana bang? Udah bang, biarin dia emang kayak ada halangan. Makanya Abah bilang selalu berhusnuzon, berbaik sangka selalu. Bener kagak? Bener kagak? Kalau manusia punya sifat husnuzon bukan suuzon, insya Allah hidupnya bahagia. Kan pernah berkatakan dulu, jangan pernah apa yang kamu lihat dan apa yang kamu dengar langsung kamu nilai, kagak boleh. Itu namanya suuzon, nggak boleh. Boleh jadi apa yang kita pikirin, boleh jadi apa yang kita ucapkan belum sama apa yang terjadi dengan dirinya. Benar kagak? Begitu. Bagaimana caranya kalau teman-teman kita marah sama kita? Atau teman-teman kita lagi marah-marah kalau nggak bisa kita tinggalin, benar nggak? Bagaimana diri kita lagi diomelin sama orang, tenang, diem, ngakuin kesalahannya, sudah. Kalau kita punya salah, kalau masih bisa untuk dijelaskan, jelasin. Kalau nggak bisa, ya udah terimain, diem aja. Entar sesungguhnya Allah yang rapiin, begitu. Amin deh. Ya. Ada lagi dari awalnya? Selanjutnya, berpertanyaan. Ada? Belum bingung semua. Belum paham semua. Udah paham semua, udah lama kami bahas. Oh ya kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Badrul Salam dari Universitas Muhaji Kata Ramadan. Ya, Ustaz. Jadi sempat bingung masalah konsep KB. Saya sangat setuju sekali apa yang Ustaz sampaikan, karena memang pernah Rasulullah menyampaikan perbanyaklah keturunan umatmu dari keturunanmu, jadi nggak ada pembatasan. Karena orang akibatnya pembatasan seolah-olah kalau kita lebih dari anak dua, seolah kan jadi orang yang salah. Gitu. Kemudian Ustaz, ya masalah zikir ya, kan zikir itu udah perbuatan hati. Adakah kapan saja waktu yang pas buat kita berzikir supaya kadang-kadang memang kita akan berzikir lagi tanpa yang buruk. Begitu, kapan waktu yang pas itu kita berzikir supaya zikir kita bisa masuk dan hingga hati kita menjadi tenang. Ya itu mungkin itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawabannya panjang nih. Nih teman-teman catat nih. Apa kasih pengetahuannya? Insya Allah mudah-mudahan nggak hilang. KB itu haram apa kagak? Ayo aku tanya. KB. Keluarga berencana, iyalah. KB itu haram apa kagak? Ayo, haram apa kagak?
Haram apa kagak? Haram bagi orang dulu. Dengerin dulu, jadi catat dulu, jangan masih belum selesai. Ada empat mazhab. Salah satunya begini, Imam Malik mengharamkan KB karena sesuatu perbuatan yang sia-sia. Contoh, maaf bukannya jelek lahir ya. Seperti onani laki-laki itu perbuatan sia-sia tuh. Ya benar kagak? KB begitu juga. Bagi Imam Malik KB itu haram hukumnya. Kenapa? Perbuatan yang sia-sia. Benar kagak? Yang kedua, Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan KB itu makruh. Boleh dikerjain, tapi benci sama Allah. Tapi Imam Syafi'i mubah hukumnya. Imam Ahmad bin Hanbal adalah murid dari Imam Syafi'i. Imam Syafi'i murid dari Imam Malik, dan Imam Malik murid dari Imam Abu Hanifah. Tapi Imam Syafi'i menguasai mazhab imam keduanya, Imam Malik dan Imam Abu Hanifah. Kenapa dibilang mubah Imam Syafi'i? Kenapa? Imam Syafi'i hidup ribuan tahun yang lalu, dia bisa meneropong untuk kejadian sekarang. Kenapa bisa begitu? Dibilang mubah. Oh, dia yang barusan Abah bilang tadi di awal, ada seorang ibu-ibu ngomong, Abah habis sudah lahiran, istrinya KB. Kenapa? Sekarang zaman serba susah, bayaran pada mahal sekolah. Bener agak? Biaya hidup banyak. Itu bagi orang yang hatinya nggak ada Allah. Kenapa Imam Malik, kenapa orang-orang tua dulu kita bilang KB itu haram hukumnya? Kenapa? Hatinya kuat sama Allah, tauhidnya kuat sama Allah. Bener kagak? Karena dia yakin nih, kalau kita manusia ragu dengan rezeki, berarti kita ragu sama Allah yang memberikan rezeki. Bener kagak? Bener kagak? Allah punya sifat Asmaul Husna, salah satunya adalah Ar-Razzaq, yang maha memberi rezeki. Cuma Imam Syafi'i melihat, umat nanti akhir zaman lemah. Islam dulu mekar luar biasa, berjaya. Tapi sekarang nanti di akhir zaman Islam hanya cuma sebuah nama. Benar kagak? Orangnya nama agamanya Islam, titel agamanya Islam, tapi dia berislami. Benar kagak? Benar kagak? Berapa banyak orang-orang, mohon maaf, kemarin tuh orang di Persib sama Sriwijaya nonton di GBK. Ayo di GBK loh, bener kagak? Berangkat ba'da subuh dari Bandung, bener kagak? Sholat subuh kagak? Enggak. Ada yang sholat? Ya selintir berapa persen. Sholat zuhur nyampe di GBK, nyari sholat di mana? Kalau dia mencari sholat pasti dia nanya tempat sholat. Nih, Abah kasih tahu yang laki-laki, yang perempuan. Ente boleh suka sama laki-laki, ente boleh suka sama perempuan. Lihat dulu. Kalau dia lagi jalan perempuan bawamu kena, insya Allah tanda-tanda baik agamanya. Yang perempuan, kalau ini lagi jalan, ingat neng, sholat dulu dia elah Allah. Ini mau jarang ada, bener kagak begitu ya? Anak sekarang nggak begitu. Ba'da asyar lagi masuk ngantri masuk stadion, ba'da maghrib lagi jongkak-jongkakan, bener kagak? Isya lagi nonton tuh bola, sholat kagak tuh? Berapa ribu orang yang kagak sholat di BGBK, dihadiri presidennya. Ahok ini juga ada, bener kagak tuh ngomongin orang atau astagfirullahaladzim, bener kagak? Kesel juga kita iya. Berapa ribu orang tuh, berapa juta orang yang nonton, bener kagak? Sholat kagak? Kagak. Mau sholat di mana? Bener kagak? Tuh, hatinya nggak ada Allah. Islam hanya sebuah nama. Nah kita yang hadir 20 sedikit katanya di pengajian tarif naik turun, agak yang sedikit jadi manfaat. Amin. Kata Abu Abah Al-Habib Ahmad bin Nawfal Salim Jindan, barang siapa yang hadir di majelis ilmu sesungguhnya hatinya diberikan rahmat oleh Allah. Kenapa Imam Syafi'i melihat umat nanti agamanya kendor? Kenapa mubah hukumnya? Satu, mungkin takut nggak bisa memberikan nafkah, membesarkan. Begitu Imam Syafi'i melihatnya. Keduanya, takut orang tua nggak bisa mendidik anak agamanya. Benar kagak? Berapa banyak anak yang terlantar bukan nggak punya duit, bukan karena terlantar nggak diurusin. Berapa banyak anak-anak muda yang terlantar nggak tanpa agama. Tuh yang hidupnya pang, anak pang. Tapi jangan kita nggak boleh suzon ya. Abang ngajarin nggak boleh suzon ya. Abang punya anak angkat perempuan, kalau mau ngaji nyimeng dulu anak pang. Jadi abang punya teman, misalnya Ustaz Wahyu, jamaah Mbak, saya punya teman. Cuman teman saya perempuan, terus ngapa? Ngaji, ayo ngaji, teman anak pang, boleh ngaji. Mau ngaji, nyimeng dulu. Waduh, begini aja gitu. Tapi kita nggak boleh suzon. Abu Sulaim, ya Allah, ya Rasul, inilah hambamu, inilah umatmu, ya Rasul, saya harus terima. Dengerin ya, dengerin. Siapa saja manusia yang datang sama kita,
yang pengen dengan nasihat kita, berarti Allah izinin kita untuk menjadi apa? Wasilah, tangan-tangannya Allah untuk memberikan hidayah. Begitu tuh. Gak harus orang duduk di sini, gak harus hakim, gak harus Abu Yusuf, gak harus Ustadz Kiai, enggak. Siapapun teman kita yang tiba-tiba duduk dan tiba-tiba terhenyak dengan omongan kita, berarti kita dijadikan oleh Allah adalah tangan-tangan yang memberikan hidayah dari Allah. Begitu. Kamu punya anak-anak angkat, mau ngaji nyimek neng, jangan neng, kasih perhatian, jangan nyimek. Ya udah dah, merokok, habis merokok diminum, nggak apa-apa dah. Sebulan, tapi kita doain ya Allah kasih dia hidayah. Saya nggak bisa kasih hidayah, Rasulullah aja nggak bisa kasih hidayah buat pamannya. Siapa? Abu Thalib, benar kagak? Ya Allah, berikan kekuatan dalam suara ini ya Allah, berikan kekuatan dan lisan ini bisa menembus hatinya yang batu ya Allah. Alhamdulillah, mulai ngaji tanpa ngerokok, mulai ngaji tanpa minum. Minggu berikutnya yang tadinya ngaji pakai lepis, pakai baju gitu ya, mulai nyobain nyari rok, celana rok gitu ya, rok. Mulai pakai baju gamis, mulai pakai kerudung. Alhamdulillah, sekarang dia kerja, diuji sama Allah. Nah, jangan katakan kau beriman kepada Allah sebelum Allah uji keimanan kita. Diuji sama Allah. Kamu kerja, iya, kamu cantik nih, boleh kerja di sini tanpa interview, tapi jangan bilang-bilang teman-teman ya, gaji kamu sekarang training 3 bulan saya kasih 2,5 juta. Yang orang lain kalau training pasti 1 juta, training 3 bulan. Tapi satu syaratnya, buka jilbab kamu, buka kecantikan kamu. Kata nih anak ngomong begini, kata abah saya, satu helai rambut pak yang kelihatan bukan mahramnya bakal jadi batu neraka, bakal jadi panah yang bakal dibakar sama api neraka, ditusukkan sama orang tua saya. Saya kagak mau nusuk orang tua saya banyak dosa sama orang tua saya. Saya tambah lagi dah 3 juta, tapi jangan bilang-bilang enggak pak, biar kayak gimana pun Allah yang memberikan rezeki, bukan bapak. Bapak nggak berhak, bapak aja kasih rezeki sama Allah. Wassalamualaikum. Itu anak pang loh, bener kagak? Bener kagak? Bapak aja diberikan rezeki sama Allah, lah bagi saya dibilang begitu kan? Enggak begitu. Ini anak pang saudara, taubat 3 bulan, jadi ngomongnya begitu, bener kagak? Nah, jadi KB itu boleh dengan niat satu, mengatur jeda anak boleh, tapi jangan dibatasi, karena Rasulullah bilang, wahai pemuda-pemudi, menikahlah engkau dan perbanyak anak agar nanti di yaumil kiamah umatku paling banyak. Begitu. Ada 3 hal rezeki yang Allah tangguhin. Apa? 1, orang hamba sahaya. Zaman sekarang kagak ada hamba sahaya. Zaman Nabi ada hamba sahaya, nggak punya apa-apa, nggak punya rumah, nggak punya keluarga, itu hamba sahaya. Yang kedua, mujahidin fi sabilillah, orang-orang yang berjuang untuk agama Allah. Nih ente berjuang nih, abang saya bukan ustadz, buat pun bukan ustadz, tapi ente menghidupi pengajian, berarti menghidupi agama Allah. Bener kagak? Ketiga adalah orang-orang yang niat mau nikah, itu Allah kasih rezekinya. Jangan ragu dengan Allah. 3 hal ini Allah tanggung rezeki. Aneh yang nanggung kata Allah. Oh, kenapa manusia sekarang susah? Kenapa banyak ibu-ibu ngomong susah, pengajian ngomongin susah sama abah? Karena hatinya kagak ada Allah. Udah dikasih nasihat, cuma masuk kuping kiri kanan, buat kuping kiri nggak diresapin. Manusia nggak paham akan hidup. Kalau manusia paham hidup, pasti omongan statusnya kagak pakai ngomongin orang. Bener kagak? Pasti statusnya hidup susah amat, ya begitu nggak pakai dah. Pasti omongannya, ingat nih, yang punya BB, yang punya WhatsApp, yang punya Facebook, apa segala macam, tolong pasang foto-foto, pasang kalimat-kalimat yang membawa orang bikin semangat, yang orang membaca berpahala, yang orang baca bikin semangat. Jangan pasang DP-nya bagus, lagi sujud doa, statusnya jelek banget. Bener kagak? Nggak boleh loh. Kenapa? Setiap status, setiap tulisan bakal nanti dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Bener kagak? Nah, begitu. Yang keduanya, bagaimana caranya untuk bisa waktu yang bisa kita berzikir langsung sama Allah kapanpun. Terlebih kayak mulai orang lagi pada tidur, kita malam-malam berzikir sama Allah.
Tapi kalau menurut Abah, dimanapun kalian berada, jangan lepas untuk berzikir. Cuman jangan mulutnya doang berzikir, hatinya kemana-mana. Benar nggak? Benar nggak? Ada orang baca, Mbak saya ngamalin Fatihah 1000, bukan nggak boleh, boleh. Sekali doang 1000, besok kagak. Ya Allah. Jangan. Kapanpun waktunya diperbolehkan. Emang kita diwajibkan selalu berniat, selalu mengingat kepada Allah. Ada lagi nggak? Sepertinya cukup ya, karena sudah pukul 10.30. Apa ada agenda di sini ya? Baik rekan-rekan semua, saya intisar materi pada pekan ini. Jadi mengobati hati yang lalai, yang pertama adalah mempunyai lisan yang selalu berzikir, yang kedua hati yang selalu bersyukur, yang ketiga carilah nasihat kepada guru, yang keempat ialah mendirikan sholat, yang kelima adalah selalu berhusnuzon kepada Allah. Bener kagak? Bener ya? Bener Pak? Sebenarnya yang ada doa lagi. Ada doa lagi apa? Ya, yang doa lagi biar Rasulullah SAW. Yang ketiganya adalah badanun alal bala'i sabirun, badan yang selalu sabar diberikan cobaan. Yang ketiganya, keempatnya, seorang istri yang mau dinikahi bukan lantaran hartanya atau takut begitu. Tadi sampai Pak. Itu kategori sama. Baik rekan-rekan semua, alhamdulillah pekan SMA 6 mulai setelah 2 sudah kita bersama. Terima kasih Abah atas materinya, terima kasih teman-teman atas kedatangannya. Besok depan insya Allah kita ada kajian bareng bersama Manjada, suatu komunitas dakwah juga dan sosial. Kita akan membahas mengenai riba, ya. Bagaimana bahaya riba seperti apa oleh Ustaz Abdurrahman Rahmadi. Biasa pukul 9 kita sudah mulai dan insya Allah selesai pada pukul 11.30. Kita tutup dengan doa ya Pak Ustaz. Jemaah, kesimpulannya sedikit aja. Satu, yakin sama Allah, berbaik sangka sama Allah, berbaik sangka sama sesama manusia. Yang kedua, yang satunya lagi ada nasihat. Ada 3 hal manusia harus punya. Satu, manusia nggak boleh ambisi. Yang kedua, manusia nggak boleh sirik. Orang lain punya mobil, kita belum. Orang lain punya motor, belum. Kita belum. Jangan sirik. Pasti kita akan punya. Yang ketiganya adalah manusia harus rajin bersedekah. Insya Allah bahagia berkah dunia akhirat. Ngomong-ngomong tadi KB, tetap ya, yakinin semuanya hanya Allah yang maha memberi rezeki. Benar kagak? Ya, kalau ada yang nanya KB itu haram, ya haram bagi ya mazhab Imam Malik. Kalau kita Imam Syafi'i adalah mubah hukumnya. Kenapa? Jelasin yang tadi. Karena Imam Syafi'i melihat umat sekarang adalah nauzubillah, Islam hanya tinggal sebuah Islam. Kalau orang dulu memang dibilang semuanya mau mazhab apapun haram hukumnya. Kenapa? Bilang di tauhid kuat, Allahnya kuat dalam hatinya hingga mengundang rezeki. Kalau sekarang kan begitu yang Abah bilang ya, sholat aja pada ditinggalin. Allah aja dilupain, bagaimana manusia? Makanya jangan mencintai seseorang yang gampang melupakan Allah. Iyalah, kalau Allah aja dilupain gimana ente? Siapa lo? Ya kan ya. Ya kita berdoa mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa orang tua kita yang telah meninggal dunia, menerima amal ibadahnya, dan guru-guru kita bahagia dunia dan akhirat. Dan kita yang hadir mudah-mudahan Allah jadikan anak yang saleh dan salehah, yang bakti sama orang tua, yang manfaat bagi agama, nusa dan bangsa. Insya Allah yang sakit Allah beri sehat, yang sedang mulai keperluan Allah beri cukupan, yang lagi susah Allah angkat susahnya, yang sekarang lagi punya hajat mudah-mudahan Allah berikan permudah hajatnya, yang sekarang ada niat untuk pengen menikah atau pengen punya pendamping mudah-mudahan Allah berikan pendamping yang saleh dan salehah, mudah-mudahan jadi keluarga sakinah mawaddah warahmah. Allah berkahi rezeki yang banyak yang halal dan tayyiban mubarak dan katsira. Al-hadini
dan mudah-mudahan Allah wafatkan kita sebelum wafat, Allah berikan kita dalam haji dan wafat dalam husnul khatimah. Al-hadiniyah wal kunyatil salihah ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astagfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salatan tanjina biha min jami'il ahwali wal afat wa tudhilana biha min jami'il hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha ilal darajat wa tuballighuna al-sulmayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa yaqatil hajat wa jami'a wal hadirun di majlis barakah sehat wal afiyah, barakah selamat di dunia wal akhirah, barakah rezeki halal dan tiban mubarak dan nasirah di jami'ah wafatil hajat. Ya Allah bihaq, ya Allah bihaq, ya Allah bi husnil khatimah, ya Allah bihaq, ya Allah bihaq, ya Allah bi husnil khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Jaga sholatnya 5 waktu, jangan pernah ditinggalin dalam hal apapun. Banyakin sholawat, banyakin sedekah, insyaallah berkah bahagia dunia akhirat. Yang benar datang dari Allah, salah pribadi mau dimaafin, mudah-mudahan bisa bertemu bersilaturahim kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekian SMS pada pekan ini. Saya Wahyu ucapkan terima kasih dan terima kasih buat teman-teman, dan mudah-mudahan bisa istiqomah hadir kembali di ahad depan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.